yang saya sudah lakukan terurai di 8 standar ya. Di antaranya yang paling dikedepankan adalah standar lulusan. Standar lulusan didukung oleh standar isi, standar proses, standar pengelolaan, dan standar evaluasi. Selain dari itu, di sisi prasarana juga ya, menurut penilaian saya, menurut data ya, sekolah ini sudah mengalami perkembangan yang begitu signifikan dari mulai sisi bangunan, gedung, termasuk peralatan-peralatan pendukung peningkatan kompetensi siswa. Alhamdulillah kita sudah menjalin kerjasama ya, kemitraan dengan luar. Jadi anak-anak kita, alumni kita ya, sudah ada yang go internasional, baik ke Jepang, ke Malaysia, ke Taiwan, dan ke berbagai negara yang ada di sekitar kita. Jadi karakter yang dikedepankan ya, barangkali kita punya misi. Kalau secara umum mungkin kita mengacu kepada amanat undang-undang penguatan pendidikan karakter yang sudah dinugaskan ya. Tetapi penguatan kita atau target kita mungkin kita hanya di 3 aspek. Yang pertama, seluruh pihak ya, seluruh sivitas tadi yang pertama harus punya komitmen. Jadi komitmen, kemudian jujur ya, yang kedua jujur, dan yang ketiga bertanggung jawab. Saya dipercaya untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan perlu saya informasikan bahwa SMK Negeri 1 Bojonggede kurikulumnya menggunakan kurikulum 13 versi revisi 2017 sebagaimana dalam spektrum kurikulum nomor 6 tahun 2018 dari Pertijen. Juga struktur kurikulumnya menggunakan Pertijen nomor 7 tahun 2018. Dan saat ini pembelajaran di SMK Negeri 1 Bojonggede itu satu minggunya ada 48 sampai dengan 50 jam per minggu beban belajar untuk siswa, dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 16 setiap harinya. Nah, kurikulum di SMK Negeri 1 Bojonggede ini dikembangkan melalui prinsip link and match dengan industri. Kita ada beberapa mitra industri yang dalam perencanaan pembuatan program kurikulum ini kita libatkan, karena ini untuk menjawab tantangan atau menjawab kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri itu sendiri. Untuk tenaga pengajarnya di SMK 1 Bojonggede ini ada sekitar 62 guru, itu 30% lebih sudah S2, dan di antara juga guru itu hampir 60% lebih itu adalah guru produktif atau guru keahlian. Pola pembelajaran di SMK 1 Bojonggede dari 48 jam per minggu ini 32 jamnya mata pelajaran produktif, dan untuk pola pembelajarannya itu sendiri ini ada pembelajaran intrakurikuler. Perkenalkan, saya Dede Cahyana, SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa pembinaan kesiswaan di SMK Negeri 1 Bojonggede
itu dilakukan melalui program yang sudah dibuat oleh tim kesiswaan, di mana program itu lebih menekankan kepada pembinaan karakter siswa dan juga peningkatan prestasi non-akademis. Pembinaan karakter itu dilakukan melalui kegiatan rutin dan insidental. Kegiatan rutin ada di antaranya itu upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian program ekstrakurikuler dan program pembinaan kedisiplinan dan tata tertib siswa. Adapun program-program yang ditetapkan sebagai program khusus dalam rangka pembinaan karakter diantaranya dilakukan melalui kegiatan Jumat bersih, kemudian sholat duha bersama, kemudian ada juga pengajian, dan juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekskul yang sifatnya rutin dan insidental. Dengan program-program itu diharapkan pembinaan kesiswaan di SMK Negeri 1 Bojonggede itu bisa lebih baik, ya, bisa lebih meningkat sesuai dengan tujuan dan harapan sekolah. Dan seperti disaksikan di ruangan saya banyak sekali piala-piala yang sudah diraih sebagai bentuk prestasi dari apa yang sudah dilakukan di ekstrakurikuler. Saya kira itu dari saya selaku Wakabidang Kesiswaan, dan saya berharap mudah-mudahan dukungan dari semua elemen, semua pihak, baik dari guru dan khususnya dari siswa terus dilakukan terhadap pengembangan pembinaan kesiswaan di SMK Negeri 1 Bojonggede. Saya diberikan amanah sebagai Wakasek Ubin atau bagian kemitraan dan sumber daya manusia, malah ditambahkan digitalisasi. Kaitan kerjasama yang dibangun oleh SMK 1 Bojonggede, kaitan bidang di hubungan industri atau kemitraan, sudah banyak yang kita sudah jajakin. Salah satunya itu kerjasama internasional ataupun luar negeri maupun kerjasama dalam negeri, baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga swasta, baik itu perguruan tinggi ataupun industri itu sendiri. Program di bidang Hubin ini ada beberapa hal yang kita lakukan, misalnya Pokja PKL atau program tahunan, rutin tahunan yang kita lakukan, yaitu pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL ini berbagai macam blok di SMK 1 Bojonggede ini. Mereka punya 5 kompetensi keahlian, contoh misalnya multimedia dan akuntansi, mereka melakukan pelaksanaan PKL itu 3 bulan. Kemudian tata boga dan perhotelan ini melaksanakan PKL selama 6 bulan, sedangkan UPI melaksanakan PKL selama 9 bulan. Dari pola pelaksanaan PKL ini juga kita bentuk di saat ini anak-anak tidak dibebankan dengan tugas-tugas rutin harian harus mengerjakan PR, kemudian karena memang mereka kita fokuskan untuk pelaksanaan PKL, tapi sekolah memberikan mereka itu berupa modul yang untuk mereka pelajarin. Nanti ketika mereka sudah pulang baru mereka bisa mengikuti ujian dari masing-masing tadi yang mereka tinggalkan. Ini program yang kita lakukan kepada anak-anak kita supaya nanti kita bisa lebih fokus ketika anak PKL betul-betul mereka belajar kaitan bagaimana disiplin kerja atau etos kerja yang ada di industri di mana tempat mereka itu ditempatkan, sehingga tidak menjadi beban buat mereka ketika mereka PKL. Mereka juga harus dibebankan dengan tugas-tugas kaitan penilaian-penilaian yang harus diisi oleh para guru mereka ketika mereka ada di sekolah seperti biasa. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai kepala program ingin memperkenalkan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ini berdiri tahun 2005 ya. Jumlah guru produktif di program keahlian akuntansi di sini sekarang total ada 8 dengan kepala program. Untuk mata pelajaran yang ada di
jurusan akuntansi dibagi 3, yaitu ada kelompok C1. Di situ ada ekonomi bisnis, ada pengantar administrasi umum, kemudian ada etika profesi, ada simulasi digital, ada spreadsheet. C2 juga di situ. Yang C3-nya itu adalah praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Kemudian ada akuntansi keuangan, akuntansi lembaga pemerintahan, akuntansi komputer akuntansi, perpajakan, dan yang mapel terbaru adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk prestasi yang dihasilkan oleh jurusan akuntansi, alhamdulillah sudah beberapa kali kami menjuarai lomba kompetisi siswa di tingkat kabupaten. Dari tahun 2015 atau 16 itu kami mewakili dari Kabupaten Bogor untuk maju ke tingkat provinsi. Akomodasi perhotelan. Jurusan kami ada 5 orang guru produktif, 1 front office. Di dalam pelajaran front office itu mempelajari mengenai reservasi atau booking kamar, kemudian mempelajari bagaimana menghandle tamu pada saat kedatangan tamu maupun keberangkatan tamu di hotel. Lalu ada juga mengenai layanan membawakan barang-barang bawaan tamu, itu untuk mata pelajaran front office. Kemudian kalau housekeeping itu ada teknik atau tata cara menyiapkan kamar tamu, mulai dari preparing sampai dengan finishing, membersihkan semua area kamar. Dan ada juga mata pelajaran yang mempelajari mengenai teknik membersihkan area publik atau public area di area sekitar hotel. Kami selalu melahirkan para pemenang-pemenang di bidang beberapa lomba di bidang perhotelan, terutama di bidang Pianar Santo sebagai Kepala Program Jurusan Multimedia. Guru di Jurusan Multimedia terdiri dari 7 guru produktif, di mana mata pelajaran yang ada di Jurusan Multimedia itu terdiri dari dasar desain grafis cetakan, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, baik audio video. Lalu yang ada juga desain multimedia interaktif. Lalu berikutnya, dari jurusan multimedia ini prestasi yang sudah tercapai salah satunya di mata lomba tentang desain grafis. Alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi ketua koperasi KAIN di jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Alhamdulillah juga jurusan ini dirintis oleh saya sejak awal berdiri tahun 2017 dengan jumlah peserta didik 33 orang, itu satu kelas. Sampai saat ini sudah mencapai kelas 3, itu ada 5 kelas. Ada banyak hal yang sudah dilakukan di jurusan Usaha Perjalanan Wisata, utamanya kalau kaitan bicara tentang prestasi. Prestasi mungkin tidak diukur dengan sebuah perlombaan atau apapun, tapi sebuah perubahan ataupun progres di usaha perjalanan wisata kaitan program menegakkan. Misalnya salah satunya itu mereka melakukan pelatihan di bidang public speaking, kemudian table manner di kelas, kemudian ada city tour, kemudian lagi pembelajaran di luar sekolah berbasis kompetensi yaitu dengan destinasi wisata domestik. Kemudian juga melakukan pembelajaran luar sekolah dengan destinasi wisata internasional. Itu berbagai hal yang dilakukan di Federasi KAIN Usaha Perjalanan Wisata.
Adapun guru yang ada di UPW ini terdiri dari 7 orang, tapi terkhusus untuk di kelompok C3 ini ada 4 orang. Apa saja sih yang dipelajarin di Kompetensi Keahlian Pendidikan dan Wisata? Yaitu salah satunya pelajaran tiketing. Bagaimana seorang siswa itu dapat melakukan reservasi ataupun pemesanan dari klien tentang tiket pesawat ataupun kereta. Saya sebagai Kepala Program Keahlian Kuliner, dahulunya terkenal adalah Program Keahlian Jasa Boga. Program Keahlian Jasa Boga atau sekarang lebih dikenal namanya Program Keahlian Kuliner di SMK Negeri 1 Bojonggede berdiri sekitar tahun 2007 atau 2008. Staf pengajar di Program Keahlian Kuliner atau Jasa Boga itu ada 7 pengajar. 5 berasal dari akademisi dan 2 berasal dari industri. Mata pelajaran yang ada di program keahlian kuliner atau jasa boga itu ada dasar kejuruan dan program keahlian kejuruan. Kalau dasar kejuruan antara lain mata pelajarannya adalah sanitasi higien, boga dasar, ilmu gizi, pengetahuan bahan makanan itu ada di dasar program keahlian. Prestasi yang didapat di program keahlian jasa boga atau kuliner ini yang bergengsi adalah LKS.